Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan, amin. Kalau kita masih baik-baik saja, saya katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita kuat. Ini saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu, memberi persembahan, puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kami ada, kalau kami mampu, kami bisa hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kalau satu minggu kami sudah melewati bersama-Mu Tuhan, maka minggu-minggu yang lain dan sampai kapanpun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Allah Immanuel, Allah yang mau kami puji, hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami berikan pujian kami, ucapan syukur kami, sembah sujud kami di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari menikmati hadirat Tuhan lewat ucapan syukur-Mu. Katakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Ia baik. Ia selalu baik. Ia tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. 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 Ya, mari sampaikan kata-kata terindah mulai ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih. Ya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
saat datang di altarnya. Ya kami percaya Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami percaya firman-Mu Tuhan, yang berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami membawa segenap hidup kami. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di depan Tuhan, sujud di altarnya. Kami bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa, kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami menerima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat
terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya sesuatu terjadi saat kami datang, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami menaikkan pujian kami. Kami percaya, kami percaya, kami sungguh percaya, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami sangat percaya kuasa-Mu. Sungguh kami amat sangat percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Imani pujian ini saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu kami imani. Tak pernah terlambat-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Menolong hidupku, kuasa-Mu ya Tuhanku
Tuhan, pulihkan hidup. Ku percaya, kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Di hidupku ku percaya, ku percaya. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Dengan imanmu katakan depan Tuhan, kuasa-Mu terlebih. Ini iman percaya kami Tuhan. Tuhanku terlebih. Engkau lebih besar dari apapun juga. Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap penyakit kami. Ya, ya, mari katakan dengan imanmu, Tuhanku lebih besar, kuasa-Mu lebih besar. Amin. Tuhanku, ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu lebih besar, ya Tuhanku terlebih. Kami katakan di hadapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang tidak pernah terlambat. Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, Tuhanku. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulih. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau yang tak pernah terlambat, Engkau yang tidak pernah terlambat, dahulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami, pujian yang terbaik yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, kami yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom umat Tuhan. Apa kabarnya? Sampaikan kiri kanannya, Tuhan Yesus itu baik loh. Sambil senyum, paling enggak 5 lah. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Di hidup sama-sama katakan,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita baik, amin. Sampaikan kiri kanannya sekali lagi dengan senyuman. Ditepuk dong, Tuhan Yesus kita baik. Kalau Tuhan kita baik, mari kita naikkan pujian ini dengan kebaikannya, dengan senyuman, yo. Tiada berkesudahan, yo, kasih setiamu, amin. Hari berganti hari, kita melihat kasih-Nya, amin. Tak pernah. Yo, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, untuk selama-lamanya. Tuhan, saya mau dengar jemaat Tuhan saja yang kuat suaranya, yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. amin, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, lihat belakang, depannya, yuk. Tuhan Yesus baik, ya, amin. Sungguh amat baik. Tuhan kita baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama yuk katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Namamu Tuhan, nama Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam namanya, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling besar untuk Tuhan. Namanya Tuhanku. Menara yang teguh, keselamatanku. Allah yang ya Bapa yang gunung batu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang di bumi di surga, termasuk selamanya. Engkau yang terhebat, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasuk
berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali umat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sungguh amat percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu dan anugerah-Mu. Ya, walaupun kami berjalan dalam lembah yang kelam, kami tidak pernah takut Tuhan. Karena Engkau menyertai kami, Engkau bersama hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami amat percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sekalipun kami berada dalam lembah kelam Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak
kataku besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah yang kelam, aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Amin Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sekali lagi katakan dengan iman percayamu, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami amat percaya akan kasih-Mu. Kalau kami dapat melewati semua ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menikmati hadirat-Mu di dalam rumah kudus-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Biarlah kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, biar kami menjadi pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu akan membuat kami bertumbuh dan berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani. Anda luar biasa dan muncul generasi baru ya, untuk melayani. Dan saya percaya setiap kita juga harus siap untuk melayani Tuhan di dalam hari-hari kita. Amin. Karena ini adalah satu kewajiban buat kita sebagai orang percaya. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka setiap kita harus melayani. Itu adalah wajib hukumnya. Dan tidak ada orang yang tidak boleh melayani. Gitu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema yaitu berkobar. Jadi berkobar ini berbicara tentang semangat tentunya.
tentang membara di dalam setiap kita. Tentunya ini berkaitan dengan di dalam Tuhan. Jadi semangat itu ada semangat yang positif dan negatif. Tetapi di sini kita mau belajar tentang semangat bagaimana mengobarkan atau membangkitkan kekuatan di dalam diri kita masing-masing. Jadi orang percaya adalah orang yang spesial karena kita harus menyadari bahwa setiap kita punya power yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Tentunya kekuatan ini diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Anda punya apa? Anda punya kekuatan. Bilang kanan kirinya. Kurang kencang. Anda punya kekuatan. Iya. Itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar istilah paradoks atau kata paradoks. Ada yang tahu paradoks? Apa itu paradoks? Di dalam bahasa Indonesia, paradoks itu merupakan dua kondisi yang bersifat bertentangan. Jadi ada situasi yang sifatnya bertentangan, itu disebut paradoks. Tetapi di dalam situasi kontradiksi itu ada sesuatu kebenaran yang dijelaskan. Itu adalah paradoks. Dan hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kepemimpinan. Jadi biasanya ini terjadi di dalam kehidupan kepemimpinan. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah bermain catur. Ya, slide-nya boleh dibuka ya, jangan terlambat. Itu. Mungkin Bapak Ibu pernah bermain catur. Ada yang pernah bermain catur atau suka bermain catur? Ada? Ada ya di sini, saya lihat. Pasti ada yang suka main catur. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, catur itu siapa yang menciptakan? Ada yang tahu? Main catur tapi nggak tahu siapa yang menciptain. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Karena di dalam Google itu tidak ada yang mengatakan catur diciptakan oleh siapa. Itu. Tetapi catur pertama kali itu dipakai oleh orang India pada waktu itu. Dan kemudian berkembang di Eropa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat catur, maka di situ kita akan melihat yang namanya buah catur. Karena di dalam papan itu terdapat buah catur dan terdiri dari 16 biji. Kanan dan kiri. Jadi totalnya adalah 32 ya. Iya, itu. Jadi ada warna putih dan ada warna hitam, biasanya seperti itu. Dan secara fungsi kita tahu bahwa catur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada pion, ada kuda, ada raja, ada benteng. Iya Kak? Iya Kak, Bapak Ibu. Saya jarang main catur, taunya dam-daman gitu. Kalau orang dulu bilangnya dam gitu ya. Itu taunya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ada satu posisi yang strategis yang ada di dalam catur itu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hah? Posisi strategis yang ada di dalam catur. Apa? Raja. Raja adalah sesuatu yang penting di dalam catur itu. Betul nggak? Raja adalah satu posisi yang sangat penting di dalam catur itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika raja mati, selesai. Betul nggak? Tetapi yang miris adalah secara fungsi, secara gerakan, raja tidak bisa bergerak seperti yang lainnya. Betul nggak? Kalau queen itu bergerak bisa kemana saja. Maksudnya dalam posisi horizontal ataupun vertikal dia bisa bergerak. Betul nggak? Ko Yasin? Betul ya? Seperti itu.
Jadi dia bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, serong kanan maupun ke kiri. Itu queen. Betul kan? Kemudian kuda. Kuda bisa bergerak melebihi yang lainnya juga. Karena dia harus melengkahi 3 kotak atau 2 kotak. Terus kemudian apa lagi? Ster ya. Iya, seter ya. Itu juga bisa bergerak melampaui daripada raja. Nah, masalahnya ini adalah raja bergeraknya itu terbatas sekali. Terbatas sekali. Nah, inilah yang dinamakan paradoks di dalam kehidupan kepemimpinan. Jadi dia punya posisi yang strategis, tetapi seringkali menjadi sasaran tembakan. Menjadi sasaran, ya mungkin hal yang positif maupun negatif. Saya percaya seperti itu. Tetapi pemimpin menjadi sasaran. Kalau di kuda atau di catur, tadi saya katakan, ketika mati pemimpinnya, maka mati dan selesailah permainan itu. Betul nggak? Nah, di dalam kehidupan bergereja juga mengalami seperti itu. Maksudnya mati dan tidak ada pemimpinnya lagi, bukan seperti itu. Tetap ada pemimpinnya. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa keadaan kepemimpinan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kepemimpinan umum maupun kepemimpinan gereja, itu akan mengalami yang namanya paradoks. Kalau di dalam kepemimpinan gereja tentu kita sering atau mendengarkan, ya kan? Ada satu situasi bahwa seorang pemimpin di dalam gereja itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Karena akan membawa kepada situasi jemaat untuk semakin berkembang dan mengarahkan ke dalam alurnya Allah. Itu yang dikerjakannya. Tetapi dalam satu sisi, maka dia akan dilihat dan dipandang oleh jemaatnya. Betul nggak? Makanya saya ketika diangkat menjadi DPJ, itu adalah satu pergumulan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Pergumulan yang luar biasa. Karena saya paham bagaimana kehidupan menjadi gembala. Karena saya tidak sebentar hidup dengan gembala. Maksudnya dulu ada Pak Wandi, sekarang ada Pak Wandi, dulu ada Pak Basuki, ada Pak Rudi. Saya hidup bersama mereka dan tahu bagaimana rasanya. Itu. Dan ternyata saat ini saya diposisikan di situ. Bapak Ibu Saudara, gembala akan terus dipantau oleh jemaatnya. Kalau gembalanya gemuk, lalu jemaatnya akan bilang, wah ini gembala kurang puasa, gemuk sekali, gitu kan? Ya di sini nggak ada, ya kan? Terus khotbah kepanjangan, bete, bikin ngantuk, itu akan dialami. Dan ketika kita menyanggah sesuatu hal atau meluruskan sesuatu hal, maka ketika kita mau membenarkan itu, maka kita dianggap, wah nggak benar itu penatua, masa menyanggah, harusnya diam saja, nggak usah menyanggah, serahkan kepada Tuhan. Nah itu andalannya seperti itu. Tetapi ketika tidak menyanggah, nah kan tuh pendeta tidak bisa bilang apa-apa, buktinya diam saja. Padahal dia merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan. Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan seorang pemimpin. Dan tentunya saya tidak berbicara seperti ini bukan berarti saya curhat ataupun mengalami situasi seperti itu. Tetapi itu kenyataan yang ada. Dan harus siap untuk menghadapi itu. Tentunya dengan perubahan-perubahan yang harus kita
lakukan sebagai seorang pemimpin kalau itu hal yang tidak benar. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang pemimpin akan mengalami situasi yang penuh dengan paradoks. Dan saya percaya ini bukan berbicara tentang kepemimpinan gereja saja, tetapi semua kepemimpinan di dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis juga kita mengalami seperti itu. Ada kalanya pemimpin dipikir kalau terlalu tegas dan anak buahnya akan berkata, kok susah amat sih, nah, terlalu kaku amat sih, gitu. Itu yang terjadi. Jadi tidak hanya di dalam kepemimpinan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa semua pemimpin memiliki unsur kelemahan. Betul nggak? Karena ketika kita melihat sesuatu dan itu tidak benar, maka pemimpin itu lemah. Dan pemimpin itu kurang. Dan saya percaya tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali Yesus. Betul nggak? Makanya tertujuannya kepada Yesus. Kepada Allah yang sempurna itu. Jadi tidak ada yang sempurna. Dan ketika kita menyadari ketidaksempurnaan ini, maka setiap kita harus memerlukan atau membutuhkan yang namanya pertolongan. Pertolongan yang diberikan kepada setiap orang atau setiap pemimpin supaya dia bisa terarah dan memiliki power yang lebih di dalam kehidupannya. Yaitu Allah kita. Tanpa berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan menjadi lemah. Di tengah segala paradoks yang dihadapi, dalam satu sisi punya posisi, tetapi dalam satu sisi dia punya kelemahan, maka dia membutuhkan yang namanya penolong. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu seorang pemimpin muda yang luar biasa. Namanya adalah Timotius. Minggu yang lalu kita sudah baca di ayat yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan pagi hari ini kita akan menambah satu ayat lagi, yaitu di ayat 14. Nambah nggak apa-apa ya, yang penting nambah ayat ya, bukan nambah dosa. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada teks ini, ada satu situasi di mana Timotius pada waktu itu mengalami yang namanya paradoks. Kita tahu Paulus menulis surat ini dalam situasi yang tidak mengenakan, di mana dia di dalam penjara kemudian diperhadapkan dalam situasi akan dibunuh atau menghadapi yang namanya kematian. Tetapi hal yang luar biasa adalah Paulus tetap bertanggung jawab kepada Timotius pada waktu itu. Nah, keadaannya adalah Timotius yang berada di Efesus pada waktu itu mengalami satu situasi yang tidak mengenakan. Situasi yang membuat dia galau. Kenapa galau? Karena pada waktu itu Timotius disuruh memimpin Efesus. Dan kita tahu keadaan Efesus itu bukanlah keadaan yang baik-baik saja. Situasinya tidak mengenakan. Jemaatnya acak-acakan atau amburadul, kurang lebih seperti itu.
Dan hal itu tercatat di dalam Alkitab bahwa di Efesus itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Dan kalau Bapak Ibu klik di Google itu sejarahnya atau peninggalannya masih sampai saat ini. Kalau Efesus dipenuhi dengan berhala. Sehingga kehidupan manusia pada waktu itu, keadaan kota Efesus pada waktu itu dipenuhi dengan amoralitas. Moralnya bejat. Keadaannya tidak mengenakan. Itu adalah lingkungan Efesus pada waktu itu. Tetapi yang miris lagi adalah Timotius itu sedang menghadapi situasi yang juga tidak mengenakan yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu. Jemaat Efesus juga kacau balau. Di situ tercatat bahwa Timotius diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat. Diperhadapkan dengan kecongkakan akibat daripada kekayaan yang dia miliki oleh jemaat. Jadi situasinya seperti itu. Situasinya banyak sekali penyesatan. Dan kondisi pada waktu itu Timotius lagi baru-barunya, lagi muda-mudanya. Ya ibaratnya masih enak main lah kurang lebih itu. Tetapi Paulus menyuruh dia untuk memimpin Efesus. Gimana sih kita rasanya kalau seumpama masih baru-barunya langsung disuruh kurang lebih, Nel, ayo pimpin jemaat. Kelabakan enggak Bapak Ibu? Betul kan? Saya masih bau kencur loh, bukan bau apa? Jahe. Kurang lebih seperti itu. Saya masih bau kencur, bukan bau bawang. Tetapi dia disuruh memimpin. Dan itu membuat dia kurang lebih ya gemetar lah, kurang lebih seperti itu. Dan merasa lemah di dalam diri. Makanya kalau kita lihat apa yang dilakukan Paulus pada waktu itu. Paulus adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kepemimpinannya. Ketika dia mendelegasikan kepada Timotius, tentu ini tidak dibiarkan. Tetapi bagaimana dia mengupayakan untuk supaya Timotius ini tetap kuat dan bertahan di dalam situasi yang terjadi pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan Paulus? Tentu ini adalah satu ayat-ayat yang terkenal bagi kita semua. Ketika kita masih muda, ketika kita masih seumpama belia dan saya katakan tadi bau kencur, Paulus tidak melihat itu. Paulus tidak melihat itu. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ada keremehan-keremehan yang terjadi. Dan Paulus mengatakan, apa? Kuatkan, teguhkan, kurang lebih seperti itu. Dia harus menyadari bahwa ada kekuatan di dalam dirinya, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar dia mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Di tengah kelemahan yang dihadapinya. Kenapa karunia Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa karunia Allah? Kenapa karunia Roh Kudus? Tentu ini kita ingat bahwa ini adalah janji Tuhan.
janji Tuhan yang digenapi kepada setiap kita orang percaya. Ketika dia belum naik ke surga, dia menjanjikan itu. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan dari sini kita bisa belajar kenapa harus mengobarkan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar. Yang pertama, kita memerlukan kekuatan yang melampaui kesanggupan kita. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, Paulus di sini mengajarkan kepada Timotius, ada kekuatan yang luar biasa yang tidak disadarinya ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu. Ada situasi yang membuat dia gentar di dalam kepemimpinannya. Paulus mengajarkan dan mengingatkan kepada Timotius bahwa ini loh, Tuhan sudah kasih kuasa kepadamu, kasih Roh Kudus di dalam hidupmu supaya engkau kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Tentunya seperti itu. Itu yang dikatakan Paulus. Dan hal yang perlu dilakukan adalah, perlu dilakukan oleh Timotius pada waktu itu adalah, dia berkewajiban untuk mengorbankan karunia Allah itu. Dia yang harus mengorbankan. Dia yang harus membangkitkan. Dia yang harus bergerak pada waktu itu. Tentu kalau Paulus yang bergerak tidak mungkin karena dia di dalam situasi di penjara pada waktu itu. Tetapi bagaimana Timotius mengupayakan karunia Roh Kudus bisa berkobar di dalam dirinya, itu yang harus dikerjakannya. Itu yang harus dilakukan. Karunia Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu akan membangkitkan kekuatan di dalam diri Timotius. Dan saya percaya setiap kita juga punya itu. Amin. Ada yang tidak percaya? Tetapi kadangkala seringkali kita mengaku percaya, tetapi tidak percaya akan karunia Roh Kudus itu. Dan kita seringkali membiarkan Roh Kudus berdiam diri saja di dalam diri kita. Kita tidak pernah mengobarkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Sehingga banyak sekali orang Kristen yang kalah ketika menghadapi situasi-situasi sulit di dalam dirinya. Banyak orang Kristen tidak berfungsi sebagaimana mestinya Allah ciptakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang pasif dan hanya berdiam diri saja di dalam kehidupannya tanpa bisa memberikan apa yang menjadi karunia-Nya di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan memberikan itu. Makanya Paulus menegaskan di situ, ayo kerjakan. Ayo lakukan sesuatu. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan kalau kita saat ini mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus, yakin Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mengobarkan itu, maka kita sebenarnya sedang membohongi diri kita sendiri. Karunia Roh Kudus yang luar biasa itu kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah fungsikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang memble dan kalahan. Dan bahkan takut dengan WC yang gelap. Betul nggak?
Ketika kita datang ke WC atau ke dalam satu tempat, ya kan, yang notabene-nya, oh itu di situ angker gitu kan. Langsung kita gemetaran dan bulu kuduk merinding ke atas semua. Itu salah satu contoh ketika kita tidak mempergunakan karunia Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita disuruh berdoa, ya kan? Saya berharap di sini semuanya bisa berdoa. Amin. Dan ketika ada orang yang menyuruh berdoa, ayo doa, enggaklah dia aja. Enggaklah dia aja. Itu loh ada gembala. Oh itu ada penatua, kurang lebih seperti itu. Berapa lama kita menjadi Kristen? Dan sampai titik ini kita tidak bisa berdoa. Dan menyuruh orang berdoa. Ini membuktikan bahwa kita tidak mengobarkan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berapa lama kita menjadi Kristen ketika kita disuruh melayani dan kita akan mengatakan, dia saja loh yang penuh dengan karunia. Dan kita menyimpan karunia yang kita miliki. Dan akhirnya kita bawa mati secara sia-sia. Itu yang terjadi. Padahal Allah rancang kehidupan kita dengan banyak karunia yang harus kita kembangkan. Banyak karunia yang harus kita lakukan. Supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang ditekankan Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Ayo bergerak, kobarkan karuniamu. Jangan diam saja, jangan menyerah dalam situasimu. Tetapi maju bersama Roh Kudus, bersama Allah, sehingga kamu mampu untuk bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh ilustrasikan, Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu seperti dongkrak. Ya. Bapak Ibu tahu ini apa? Bukan roti merah. Ini dongkrak, Bapak Ibu. Apa fungsinya dongkrak? Untuk mengangkat beban yang lebih berat. Betul nggak? Ketika kita punya mobil dan mobil kita kempes atau pecah ban, maka kita tidak akan mampu untuk mengangkat mobil itu. Betul nggak? Ada yang kuat mengangkat mobil itu? Kita angkat, ya kan? Kita ganjel bagian bawahnya. Kuat apa kita? Ya kalau mobil sedan kecil masih kuat, tronton. Siapa yang mampu? Makanya dibutuhkan yang namanya dongkrak. Supaya kita mampu untuk mengangkat mobil itu dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas, yaitu membenari apa yang kempes tadi. Nah, inilah yang saya gambarkan tentang Roh Kudus, karunia-karunia yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita. Dia adalah dongkrak di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami situasi yang berat, mengalami situasi yang lemah di dalam hari-hari kita. Betul nggak? Setiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Setiap hari. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita secara pribadi, mungkin sekali, dua kali kita akan mampu. Sekali, dua kali kita akan kuat. Tetapi dalam satu titik, kita tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan itu. Dan Tuhan ingin setiap kita memaksimalkan Roh Kudus di dalam setiap kita, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Pergunakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama kita mengenal Yerubabel. Dan apa yang dikatakan Zakaria kepada Yerubabel itu adalah satu hal yang luar biasa.
Di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 dan 7, di situ dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Yerubabel engkau menjadi tanah rata. Tentu hal yang luar biasa. Dan hal itu digenapi oleh Allah. Dan bukankah saya katakan tadi, setiap kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apapun tantangan kita, apapun masalah kita, biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita. Maka Dia akan memberikan kekuatan yang melampaui apa yang menjadi pikiran kita. Itu hebatnya Roh Kudus dalam setiap kita. Karunia-karunia yang diberikan kepada setiap kita. Ya. Untuk itu, pergunakanlah apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Itu. Makanya setiap kita harus memaksimalkan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jangan biarkan Roh Kudus hanya tinggal di dalam diri kita dan diam saja. Tetapi kita harus mengobarkan itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus, sebab karunia-karunia Roh tetap bekerja sampai saat ini. Amin. Kita mungkin berpikir, ada yang berpikir bahwa karunia Roh Kudus tidak berfungsi sama sekali sampai titik ini. Dan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Itu hanya zaman para rasul. Itu hanya zaman perjanjian lama. Tetapi Roh Kudus bekerja sampai saat ini. Dan kalau mungkin kemajuan zaman dan situasi yang ada di sekitar kita dapat mengikis rasa percaya kita terhadap kuasa karunia Roh Kudus. Tetapi kita percaya Roh Kudus akan terus bekerja untuk selama-lamanya. Dan Dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Amin. Amin. Tetapi kita harus mengobarkan itu. Rasul Paulus menulis begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Di ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Tuhan yang membangkitkan kekuatan kepada setiap kita. Kekuatan yang begitu luar biasa. Dan saya berdiri di sini kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, itu tidak akan bisa. Benar enggak, Bapak? Saya secara pribadi adalah orang yang pemalu dulunya. Dan susah untuk berbicara. Karena saya adalah orang yang pendiam. Iya, pendiam gitu. Enggak ada yang suka ngomong. Dulu saya pendiam. Sekarang masih diam sih. Karena Roh Kudus yang bekerja. Memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita tidak berani untuk berdoa, kalau mungkin kita saat ini tidak berani untuk menampilkan apa yang menjadi talenta kita, kalau saat ini kita mungkin tidak bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius bahwa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita itu apa dikatakan? Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kalau yang masih ragu-ragu untuk melayani, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Kalau masih ada yang malu-malu untuk melayani, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Sehingga Dia memberikan kekuatan di dalam setiap kita.
Amin. Siap untuk dipakai Roh Kudus? Ayo melayani. Apa saja kita harus melayani. Kembangkan karunia yang kita miliki. Ya. Untuk itu, yakinlah dengan iman kita bahwa karunia roh tetap bekerja sampai masa kini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu adalah janji Tuhan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus, sebab mengobarkan karunia Roh Kudus merupakan tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita mati dan tidak bertanggung jawab dengan karunia yang kita miliki. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Jadi kalimat ini menegaskan kepada Timotius bahwa dia harus bertanggung jawab untuk mengobarkan karunia itu. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Karena tanpa itu semua, maka kita akan menjadi orang yang biasa saja. Yang begitu-begitu saja. Di dalam keseharian kita maupun di dalam pelayanan kita. Dan kalau saya boleh katakan, kita hanya bisa memanasi bangku yang kita miliki. Atau bangku gereja yang kita miliki. Ya enggak? Sampai panas bangkunya. Dari tahun-tahun ya di situ saja. Dan tidak bergerak, tidak mengobarkan, tidak mengembangkan karunia kita. Ya, coba dipegang bangkunya panas enggak? Kalau enggak panas berarti masih bisa mengobarkan karunia. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kuingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi jangan menunggu Tuhan untuk melakukan, tetapi setiap kita harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kalau menunggu itu paling capek, betul nggak? Dan menunggu itu belum tentu pasti, betul nggak? Tetapi kalau di sini Paulus itu menekankan, kalau menunggu itu tidak akan pernah mendapatkan kepastian atau tidak bisa mengembangkan karunia yang dimiliki. Makanya ditekankan kepada Timotius, gerak, ayo jalan, lakukan sesuatu. Ibaratnya seperti ini, kita punya talenta, tahu talenta kita, bermain musik atau memiliki suara yang bagus. Tetapi kita tidak pernah bergerak untuk melakukan itu. Apa yang terjadi? Orang tidak akan pernah diberkati dengan talentamu. Betul nggak? Kita tahu suara kita bagus atau suara saya bagus, tetapi saya tidak pernah memberikan itu atau menyampaikan itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Maka saya sedang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul nggak? Saya percaya di sini semuanya suaranya bagus. Amin. Amin nggak? Masih ragu-ragu, amin nggak? Nah, besok daftar semua jadi singer. Enggak, suara saya jelek. Jadi terakhirnya enggak pede. Kita harus berupaya dan berusaha untuk melakukan sesuatu. Apa yang menjadi karunia kita? Apa sih karunia sebenarnya? Ada yang enggak tahu sebenarnya, kayaknya karunia ada yang enggak tahu. Karunia sih apa? Karunia itu apa sih? Saya tulis di sini, apa sih karunia? Di situ dikatakan karunia adalah kemampuan ilahi yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Ya, melalui Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi diri orang percaya kepada Yesus. Itu karunia. Ya. Jadi setiap kita
sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tinggal bergerak, tinggal melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, di situ ada banyak macam karunia. Tugasnya adalah setiap kita melakukan. Apa fungsinya ada di situ. Dan kalau mau lebih belajar lagi, maka Bapak Ibu bisa belajar DK dan AB. Maka kita akan tahu karunia-karunia kita dan apa sih yang menjadi karunia kita. Sehingga kita bisa mengobarkan di situ. Sehingga kita bisa mempraktekkan di situ. Dan kita bisa melayani di dalam karunia-karunia yang kita miliki. Dan kalau kita mau berfungsi secara maksimal lagi, ikut kesan. Karena di situ kita akan belajar untuk mengobarkan karunia kita. Yang tadinya tidak bisa berdoa, bisa berdoa. Ya kan? Saya senang dengan Juan. Kalau disuruh doa, enggak lah, sana aja ya gitu. Sorry ya Ju. Tetapi dalam satu titik, dia dipaksa untuk berdoa. Dan akhirnya dia berdoa. Bisa tidak? Bisa ternyata. Nah itu di dalam kesan seperti itu. Di dalam komunitas seperti itu. Orang yang tadinya tidak bisa apa-apa. Banyak saya percaya di sini. Istri saya juga ngalamin seperti itu. Yesi juga ngalamin seperti itu. Orang-orang yang tadinya tidak bisa apa-apa. Tetapi mereka saat ini luar biasa. Amin. Saya percaya setiap kita juga mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Kobarkan karunia di dalam hidupmu. Layani Tuhan semaksimal mungkin. Semampu kita. Sehingga kita berfungsi dengan baik di dalam Tuhan. Kesimpulannya. Kehidupan kita yang satu kali ini tidak akan saudara sesali, namun saudara syukuri karena oleh anugerah Tuhan Yesus kita dapat hidup dan berfungsi secara maksimal. Jadi kehidupan kita hanya sekali. Dan ketika kita menyadari hal ini, bahwa setiap kita itu hidup di dalam anugerah Tuhan, seharusnya kita mensyukuri hal itu dan berfungsi secara maksimal di dalam kehidupan kita. Jangan kita terjebak dalam paradoks antara tantangan kehidupan dan keterbatasan diri, tetapi bertindak dan pergunakanlah karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Amin. Kobarkan karunia Allah yang ada pada diri kita dan mari bergerak maju bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau janjikan di dalam setiap kami Tuhan. Di mana setiap kami akan diberikan Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Dan Roh Kudus itu terus bekerja di dalam setiap kami. Kami dapat memaksimalkan, mengobarkan Roh Kudus di dalam setiap kami. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Di dalam kehidupan kami mampu untuk mengembangkan karunia-karunia yang kami miliki. Sebagaimana telah Engkau tentukan di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Mau berdoa Tuhan untuk setiap kami. Biarkan Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami. Sehingga kami mampu untuk melangkah, mampu untuk melakukan sesuatu di dalam setiap karunia-karunia yang kami miliki Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Jikalau ada keengganan, jikalau ada kesuaman di dalam setiap kami berdoa Engkau Allah yang memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan itu semua bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara dan Engkau terus berkarya di dalam setiap kami Tuhan. Engkau terus beracara di dalam setiap kami. Dan Engkau Allah yang terus ya Tuhan menaungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan.
firman Tuhan, amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, demikian minggu kedua di bulan November ini. Pengumuman GKPBM di Metro. Persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening gereja GKPBM di Metro. Berikut laporan untuk persembahan. Persepuluhan. Jaringan doa anak JDA Sabtu 18 November pukul 15 sampai 17 di SMA Kristen Metro. Oke. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Teresia Claudia, Ibu Suparni, Ibu Mary tanggal 12, 15, 18 di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebutuhan dana Natal GKPBM di Metro sebesar 53 juta sudah terkumpul 1.294.000. Jemaat dapat terlibat dalam pemenuhan dana Natal dengan mentransfer ke gereja atau amplop Natal yang sudah diberikan di awal ibadah. Setelah ibadah, jemaat bisa berpartisipasi dalam bazar Natal di tempat sudah disediakan beberapa stand untuk bazar Natal. Silakan jemaat untuk berpartisipasi. Berikut pengumuman untuk minggu kedua, kita akan menutup ibadah kita minggu hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ku naikkan syukurku, Bapa Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku yang buat hadiah Kau beri. Tak habis-habisnya kasih selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan ku naikkan syukurku. Makasih ya Tuhan. Ku naikkan syukur. Amin. Buat hadiah Kau beri. Habis-habisnya kasih selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di
sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat karunia-karunia yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah terus-menerus Tuhan kami mau mengobarkannya, dan supaya kami boleh memperoleh kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama-sama dengan Kau, banyak perkara-perkara ajaib yang akan kami lalui. Banyak hal-hal yang indah Tuhan akan kami lalui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, firman-Mu boleh membawa satu perubahan dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga Tuhan boleh membentuk kami, menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Kau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau terus pimpin kami Tuhan, bukan cuma di gereja, tapi di hari-hari kami di luar gereja Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh terang-Mu Tuhan buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bu Erna Tuhan, kami berdoa. Minta campur tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang memulihkan, menyembuhkannya Tuhan. Juga Mama Sensen Tuhan, kami percaya Tuhan rencana-Mu baik, indah Tuhan buat Mama Sensen. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat yang lain Tuhan yang kami nggak tahu mungkin ada di rumah sakit atau di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia punya-Mu, dan kami berdoa Tuhan rancangan-Mu digenapi buat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Presiden, para Menteri, Wakil Presiden Tuhan beserta jajarannya, kami berdoa Tuhan biarlah hikmat-Mu membawa mereka, menolong mereka Tuhan untuk memutuskan perkara-perkara yang baik buat Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia semakin maju, Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin kokoh Tuhan. Memberkati juga kota Metro Tuhan, tundungi kota ini dengan damai sejahtera-Mu, jauhkan daripada hal-hal yang buruk atas kota ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah gereja-Mu boleh menjadi terang dan garam buat kota Metro Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat rencana Natal tanggal 10 Desember, dana Natal yang akan dibutuhkan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Allah Yehovah Jireh, Engkau juga Allah yang akan mencukupkannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberkati Tuhan mereka yang berjeri lelah Tuhan untuk mencari dana. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat pelayan-pelayan yang telah melayani hari ini. Kau berkati setiap mereka. Kami percaya Tuhan apa yang mereka buat, biarlah semua itu menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka semua yang telah memberikan Tuhan. Kami juga berdoa yang belum punya kesempatan untuk memberikan, Kau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Beri hikmat-Mu bagi gereja untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan jadilah berkat buat banyak orang. Kemanapun kita pergi, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang melimpah-limpah. Persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada bagi setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Disediakan bahasa di depan, cuma Tuhan bisa berpartisipasi untuk kebutuhan dana Natal gereja kita. Terima kasih. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.